selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada kali ini, saya selaku anggota dari tim 1 akan membahas terkait managing supply quality in the supply chain. Itu untuk materinya. Nah, ini ada bagian saya terkait the value chain. Nah, pertama kita bahas terkait the value chain ini. Jadi the value chain adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk bisa menciptakan value atau nilai bagi customer-nya. Nah, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, sampai pelayanan, bahkan hingga produknya diterima gitu. Sederhananya, value chain itu seperti estafet gitu. Jadi kalau misalkan satu pelatih lambat atau misalkan jatuh, timnya ikut kalah. Begitu juga dalam bisnis. Kalau satu bagian dalam rantai nilai bermasalah, kualitas produk akhirnya bisa ikut menurun. Dan disinilah supplier ini memiliki peranan yang cukup penting gitu. Karena supplier adalah titik awal dalam value chain. Kalau bahan baku dari supplier itu kualitasnya buruk, kemungkinan besar hasil dari outputnya juga akan ikut buruk. Istilah gampangnya, kalau misalkan bahan dasarnya jelek, maka masakannya juga susah enak gitu. Nah, selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan membahas materi mengenai aliansi pemasok atau supplier alliances. Jadi dalam manajemen kualitas modern itu hubungan antara perusahaan dan pemasok itu telah bergeser. Foster menekankan bahwa kita tuh tidak lagi bisa memandang pemasok hanya sebagai pihak luar yang memberikan harga terendah melalui persaingan saling menjatuhkan. Sebaliknya, kualitas produk akhir kita tuh sangat bergantung pada yang namanya kualitas input yang diberikan oleh pemasok. Oleh karena itu, membangun aliansi strategis itu menjadi kunci utamanya. Nah, di sini di buku itu menjelaskan bahwa aliansi pemasok berbeda dengan hubungan yang sering di transaksional yang biasa. Jadi di hubungan tradisional tuh perusahaan sering memiliki banyak pemasok untuk satu komponen agar bisa menekan harga. Namun dalam manajemen kualitas total, di buku itu menyarankan pengurangan jumlah pemasok atau supplier rationalization. Mengapa demikian? Jadi dengan memiliki lebih sedikit pemasok yang terpilih, perusahaan itu dapat membangun yang namanya hubungan jangka panjang yang lebih dalam. Hal ini pula memungkinkan terjadinya integrasi proses di mana pemasok bukan lagi sekedar penjual, melainkan mitra yang memahami standar kualitas kita secara mendalam. Lalu ada 3 poin efektif nih yang disoroti Foster di dalam bukunya membangun aliansi yang efektif. Yang pertama ada kepercayaan dan komunikasi terbuka. Di sini aliansi itu membutuhkan transparansi informasi, perusahaan berbagi rencana produksi dan desain produksi lebih awal agar pemasok bisa menyesuaikan kapasitas dan standar kualitas mereka. Lalu yang kedua ada pengembangan pemasok. Jadi di sini ada Foster mencatat bahwa perusahaan tuh seringkali membantu pemasok meningkatkan proses mereka, yang dimana hal itu bisa berupa pelatihan teknis maupun membantu implementasi teknologi baru demi mencapai yang namanya zero defect. Lalu yang ketiga ada keterlibatan pemasok sejak dini, yakni pemasok dilibatkan sejak tahap desain produk, di mana mereka tuh memberikan masukan mengenai material yang paling efisien dan berkualitas sehingga potensi cacat produksi dapat dikurangi bahkan sebelum produk itu dibuat. Baik, selanjutnya masuk pada supplier development. Di mana supplier development sendiri itu adalah seluruh aktivitas yang dilakukan pembeli untuk meningkatkan kinerja pemasok. Aktivitas tersebut meliputi evaluasi, pelatihan, konsultasi, berbagi data, hingga berbagi proses produksi. Terdapat 7 langkah dalam supplier development. Yang pertama, identifikasi produk dan jasa kritis. Yang kedua, identifikasi pemasok kritis yang belum memenuhi target kualitas atau jadwal. Lalu yang ketiga, bentuk tim lintas fungsi. Yang keempat, adakan pertemuan dengan manajemen puncak pemasok. Yang kelima, tentukan proyek-proyek perbaikan. Yang keenam, buat detail kesepakatan yang mencakup biaya, metrik, dan akuntabilitas. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, yakni pantau status secara berkala dan modifikasi strategi jika diperlukan. Jadi perlu dipahami bahwa evaluasi pemasok itu berbeda dengan supplier development. Evaluasi itu hanya menilai, sedangkan supplier development itu mengeluarkan sumber daya untuk perbaikan jangka panjang yang dapat berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Contoh penerapannya seperti yang dilakukan Toyota. Jika target efisiensi sebesar 10%, Toyota itu meminta pemasok menekan biaya sebesar 5% dan memberikan sisa 5% tersebut sebagai manfaat bagi pemasok. Pemasok yang berhasil melalui program ini biasanya ditetapkan sebagai preferred supplier.
Selain itu juga banyak perusahaan juga memberikan penghargaan kepada pemasok terbaik, misalnya Ford World Excellence Award dengan kategori Gold, Silver, dan Recognition. Terakhir ada sistem yang disebut Supplier Relationship Management System atau SRMS, di mana sistem ini itu berfungsi mengelola hubungan dengan pemasok, mencakup analisis pengeluaran, pemantauan kinerja, serta jaminan kualitas barang yang dibeli. Baik, selanjutnya yaitu applying the contingency perspective to supplier partnering dan supplier development. Nah, dalam perspektif kontingensi ini, pengelolaan supplier tidak bisa menggunakan satu pendekatan yang sama untuk semua situasi, karena setiap supplier memiliki tingkat kapabilitas, risiko, dan juga hubungan yang berbeda. Oleh karena itu, semua perusahaan menyesuaikan strategi seperti supplier partnering atau supplier development sesuai kondisi masing-masing supplier. Misalnya standar seperti ISO TS 16949. Nah, di sini menekankan pentingnya pengembangan supplier secara sistematis melalui audit, pelatihan, dan juga peningkatan proses kualitas. Namun, tidak semua supplier membutuhkan intervensi yang sama. Supplier yang sudah matang mungkin cukup dengan monitoring, dan sementara supplier yang masih lemah perlu pembinaan intensif. Artinya, pendekatan kualitas dalam supply chain harus fleksibel, menggabungkan kontrol kolaborasi dan pengembangan sesuai konteks. Inilah inti dari contingency perspektif. Strategi kualitas terbaik adalah yang sesuai dengan situasi, bukan yang paling ideal secara teori. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu building an understanding of supply chain quality management. Jadi supply chain quality management ini kita mulai dari definisinya dulu kali ya. Jadi definisi adalah upaya untuk mengelola kualitas di seluruh bagian dari rantai pasok gitu. Bukan hanya dalam perusahaan tapi juga melibatkan supplier, distributor, bahkan hingga customer. Nah, tujuannya itu agar kualitasnya bisa tetap konsisten dari awal hingga akhir. Misalnya, perusahaan itu harus punya standar kualitas yang jelas untuk supplier, terus melakukan evaluasi rutin, ada audit, dan juga yang paling penting menjaga komunikasi yang baik gitu. Karena kadang masalah kualitas itu bukan cuman masalah gara-gara suppliernya yang nggak capable gitu, tapi karena ekspektasi yang tidak dikomunikasikan dengan jelas. Selain itu, ada beberapa teknologi-teknologi seperti ERP dan sistem informasi yang juga bisa membantu perusahaan sekiranya bisa memonitor secara real time gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah dari supplier, perusahaan bisa lebih cepat untuk mengambil tindakan yang akhirnya berdampak baik bagi outputnya nanti seperti apa. Kesimpulannya, kualitas produk ini tidak hanya ditentukan oleh internal perusahaan, tetapi juga oleh kualitas seluruh supply chain. Karena dalam supply chain, kualitas yang kuat itu dimulai dari supplier yang tepat. Baik, selanjutnya masuk pada journal review, di mana di sini kami menggunakan artikel Gongxi and Information Sharing in Supply Chain Quality Management, a Multi-Method Investigation. Di mana menurut materi, ini pertanyaan pertama, yang menurut materi, mengapa perusahaan tidak bisa mengandalkan kontrol kualitas internal saja? Lalu bagaimana artikel tersebut membuktikan bahwa information sharing dengan pemasok itu menjadi solusi penting? Nah, menjawab pertanyaan nomor 1 tersebut, materi itu mengajarkan bahwa dalam rantai pasok modern, cacat produk itu bisa berasal dari mana saja, bukan hanya dari dalam pabrik sendiri. Konsep supply chain quality management atau SCQM ini menekankan bahwa pengelolaan kualitas itu harus melampaui batas organisasi. Artikel tersebut membuktikan hal ini melalui data dari 468 manajer di China. Hasil survei dan studi kasus mereka memperlihatkan bahwa berbagai informasi dengan pemasok yang dalam penelitian ini disebut information sharing atau IS itu secara signifikan meningkatkan kinerja SCQM di semua dimensinya. Mengapa berbagi informasi menjadi solusi? Nah, artikel ini itu menjelaskan bahwa tanpa berbagi informasi, pemasok itu bisa menyembunyikan data produksi yang tidak menguntungkan demi menjaga reputasi mereka. Ini tuh menciptakan asymmetric information alias ketidakseimbangan informasi yang justru bisa memicu masalah kualitas di kemudian hari. Sebaliknya, jika ketika pembeli dan pemasok itu saling berbagi informasi, misalnya tentang target produksi,
kendala teknis atau standar kualitas, mereka itu bisa bersama-sama memprediksi resiko, mencegah cacat produk sebelum terjadi, dan menyelesaikan masalah lebih cepat. Jadi intinya kontrol internal seperti inspeksi di pabrik sendiri itu tetap penting, tetapi tidak lagi cukup. Bekerja sendiri tidak akan pernah cukup. Bukti dari artikel ini menegaskan bahwa kualitas rantai pasok hanya bisa dicapai jika perusahaan mau berbagi informasi secara terbuka dengan pemasoknya. Selanjutnya, Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari yang dimana materi menyebutkan dua pendekatan membangun hubungan pemasok, supplier alliances dan supplier development. Dari artikel Zeng et al. Berikan satu contoh tindakan nyata yang termasuk alliance dan satu contoh yang termasuk development. Lalu jelaskan mana yang lebih dominan ditemukan dalam studi kasus mereka. Jadi dalam karya jurnalnya Zeng dan rekan-rekannya itu di tahun 2024, kita bisa melihat implementasi nyata dari teori Thomas Foster mengenai bagaimana hubungan pemasok dikelola untuk menjaga kualitas. Jurnal ini juga menyoroti dua instrumen utama, yaitu information sharing dan guangxi, yang sangat relevan dengan konsep aliansi dan pengembangan pemasok. Lalu ada contoh aliansi dan development. Pertama, contoh nyata aliansi ditemukan pada company B. Mereka ini menggunakan guangxi atau jaringan hubungan personal sebagai kriteria seleksi mitra strategis. Jadi aliansi ini bukan sekadar kontrak, tapi komitmen untuk berbagai sumber daya berharga dan data teknis harian secara transparan karena adanya rasa saling percaya dan juga kepercayaan yang mendalam. Lalu kedua, untuk supply development, kita bisa melihat langkah company C, di mana mereka ini tidak hanya menuntut kualitas tapi secara aktif mengirimkan tim quality assurance-nya ke pabrik pemasok untuk memberikan bimbingan dan juga pemantauan langsung agar standar produk mainan mereka itu tetap terjaga. Yang dimana hal ini itu merupakan tindakan nyata peningkatan kapasitas pemasok oleh pihak pembeli. Lalu di dominasinya, lantas mana sih yang lebih dominan? Jadi hasil studi menunjukkan bahwa aliansi berbasis guangxi itu menjadi fondasi yang paling dominan dalam konteks ini. Mengapa? Jadi karena di Cina pengembangan kemampuan teknis itu seringkali tidak akan berjalan efektif tanpa adanya aliansi sosial. Jadi guangxi itu bertindak sebagai jembatan yang memungkinkan informasi kualitas mengalir lebih lancar dan juga mengurangi perilaku oportunistik dari pemasok. Jadi kesimpulannya itu, sementara pengembangan pemasok itu bersifat teknis, aliansi pemasok dalam jurnal ini adalah ruh yang memastikan semua praktik manajemen kualitas tersebut itu dapat diterima dan dijalankan secara berkelanjutan oleh kedua belah pihak. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor ketiga. Dalam konsep kontingensi perspektif melalui metode FSQCA yang menunjukkan bahwa tidak ada satu kombinasi faktor tunggal yang selalu menghasilkan supply chain quality management yang tinggi. Metode ini menekankan equifinality, yaitu bahwa hasil yang sama bisa dicapai melalui kombinasi faktor yang berbeda, tergantung konteksnya. Misalnya, salah satu kombinasi yang menghasilkan SQQM tinggi adalah ketika information sharing tinggi dikombinasikan dengan supplier quality development dan juga quality monitoring yang kuat. Meskipun tingkat guangxi tidak dominan, ini menunjukkan bahwa konteks tertentu, transparansi informasi dan juga sistem formal penting daripada hubungan sosial. Sebaliknya, kombinasi yang tidak efektif terjadi ketika perusahaan yang terlalu mengandalkan guangxi tanpa didukung informasi sharing yang memadai. Karena hal ini justru dapat menimbulkan bias, kurangnya transparansi, dan juga potensi oportunisme dari supplier. Bahkan dalam hasil SEM dari jurnal di atas, interaksi antara guangxi dan IS dalam beberapa kondisi justru berdampak negatif terhadap quality monitoring dan juga risk transfer. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan sosial saja tidak cukup dan bahkan bisa menjadi penghambat jika tidak diimbangi dengan sistem informasi yang kuat. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Jadi di pertanyaan keempat ini kita membahas apakah guangxi bisa diganti dengan kepercayaan. Jadi menurut artikel Zeng et al, guangxi sendiri ini adalah hubungan personal yang kuat dan terbukti meningkatkan informasi, sharing, serta kualitas dalam supply chain. Nah, secara fungsi trust itu sebenarnya mirip karena sama-sama membangun kepercayaan dan keterbukaan informasi. Tapi yang perlu digarisbawahi, guangxi tidak sepenuhnya bisa digantikan.
karena ada unsur hubungan sosial, kedekatan personal, dan norma timbal balik yang lebih kuat. Kalau dikaitkan dengan supplier alliance, hubungan jangka panjang memang berbasis trust dan kolaborasi. Jadi kesimpulannya, trust itu bisa digantikan atau menggantikan fungsi dasar guangxi, tapi tidak sepenuhnya menggantikan kedalaman relasinya. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kelima, apakah penelitian ini melemahkan pentingnya standar seperti ISO TS 16949? Jawabannya tidak, justru memperkuat. Jadi artikel menunjukkan bahwa guangxi dan information sharing ini meningkat kolaborasi dan kualitas. Tapi juga ada resiko seperti penyembunyian informasi. Nah, di sini itu standar formal jadi penting. Di dalam buku Foster, standar seperti ISO TS 16949 ini memastikan kualitas melalui sistem kontrol dan evaluasi yang jelas. Jadi hubungan informal meningkatkan kemauan kerjasama, sedangkan standar formal memastikan konsistensi kualitas. Kesimpulannya, keduanya ini saling melengkapi dan sama-sama penting dalam supplier development. Terima kasih.